Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala istighfaral awladi sababan li raf'i darajatil aba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihil ajilla, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang bahwa amalan orang yang masih hidup bisa bermanfaat untuk orang yang meninggal. Dalam kajian birrul walidain kita masih tabarruk dari kitab Ikhtisarud Dalail fi Ashratil Masail, karangan Allah yarham Kyai Haji Ahmad Romli Fakhri, Khadimul Ma'had Nurul Ulum, Takrini Timur, Kokob, Bangkalan, Madura. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala Ibnu Abi Syaibah, dan berkata Imam Ibnu Abi Syaibah, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Kyai Haji Ahmad Romli Fakhri mengutip hadis ini dari kitab Sahih Muslim, juz 2 halaman 697, yaitu dalam bab bayanu annas mas sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf, menerangkan tentang sedekah itu bisa pada setiap kebaikan. Hadis tersebut ajelasaki bahwa kencerna orang si sedekah kak dinto bisa dapat de orang si ampun atingkal umur. Senajan si atingkal umur kak dinto tak ngereng ngelakoni ibadah sedekah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pahala orang yang bersedekah itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, walaupun orang yang meninggal dunia tadi tidak ikut melakukan sedekah. Sedengan sedekah kak dinto beni namung obeng sareng dinaran, tapi tahlil, tasbih, takbir, tahmid, bahkan setejan de kebagusan kak dinto termasuk sedekah. Sedangkan sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya dinar, tetapi tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, bacaan alhamdulillah, bahkan semua kelakuan baik itu termasuk sedekah. Juga Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an. Begitupun juga dalilnya dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Dan mintakan ampun untuk dosamu wahai Muhammad, dan juga untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Ayat kak dinto ananda aki bahwa mukminin sareng mukminat kak dinto ki ngagungi kemungkinan esapora dosana sareng Allah Subhanahu wa taala
asabab inyoonaki sepora sareng orang lain. Ayat ini menjelaskan orang mukmin baik laki-laki perempuan itu masih bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dimintakan ampun oleh orang lain, ya. Orangnya sudah mati, masih punya dosa, belum istighfar, bisa diampuni dosanya dengan dibacakan istighfar oleh orang lain. Ya, dalam konteks ini kita yang bahas seorang ayah atau ibu yang masih punya dosa kepada Allah dan sudah meninggal dunia, bisa diampuni dosanya sebab dibacakan istighfar oleh putra-putrinya, oleh cucu-cucunya, atau diundangkan orang lain oleh masyarakat, ya. Senajan mukminin sareng mukminat tak mau istighfar tibi, walaupun yang sudah meninggal tadi tidak baca istighfar sendiri, tapi dibacakan istighfar oleh orang lain. Buktinya dalam ayat tadi Allah memerintahkan Rasulullah membaca istighfar untuk diri sendiri dan untuk orang mukmin. Umpama istighfar itu tidak bisa manfaat kepada orang lain, tidak mungkin Allah memerintahkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas lagi? Kala ngagungi pengertian ibadana situng orang kak dinto bisa amanfaaten de orang lain. Senajan orang lain kak dinto tak ngelakoni ibadah padi bi seelakoni bi situng orang kak dinto. Jadi kalaben dengan pengertian, ya, mempunyai kesimpulan ibadahnya seseorang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun orang lain tadi tidak ikut melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Artinya kalau di sini seorang ayah atau ibu itu bisa dapat pahala ibadahnya anak, ya, walaupun tidak melakukan sendiri. Bahkan untuk anak ini memang otomatis. Karena apa? Ada ulama yang mengatakan semua perbuatan baik anak itu langsung otomatis terkirim kepada orang tua. Karena apa? Anak itu adalah hasil usaha orang tua, ya kan? Kan usahanya orang tua anak, nggih. Ya, kadang-kadang yang usaha untuk membuat anak sampai melas, ya, sampai nggak pakai baju, ya pada. Nah, makanya anak itu adalah usahanya orang tua. Sehingga amal soleh anak itu langsung otomatis, ya. Dan termasuk dalam hadis yang 3 amal jariyah. Amal jariyah, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, itu pahalanya tetap mengalir. Di antaranya adalah waladin solihin yad'ulah, ya. Bahkan ini di kitab Sunan Ibnu Majah, ya. Ini saya yang ngutip, ya. Saya tulis di sini untuk melengkapi keterangan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seorang laki-laki oleh Allah diangkat derajatnya di surga. Fayaqulul abdu, maka laki-laki ini berkata, "Anna hada." Loh, kok bisa saya ini? Saya kan sudah ada di alam akhirat. Kok bisa naik derajat saya, ya? Jadi alam dunia ini adalah alam amal. Alam akhirat untuk balasan. Nah, kalau sudah alam akhirat tidak bisa beramal sendiri. Nah, ini ada orang oleh Allah, katanya Rasulullah, derajatnya tambah tinggi di surga. Orang ini heran, loh, derajat saya kok tambah naik, ya. Akhirnya tanya, "Anna li hada?" Ya Allah, kalau boleh saya tanya, ya saya gembira naik pangkat. Surga saya tambah tinggi.
Tapi saya penasaran, kok bisa saya dinaikkan derajat? Kira-kira sebabnya apa? Fayuqalu, maka dijawab, bistighfari waladika laka. Ini sebab istighfar anakmu kepada kamu. Jadi dengan istighfarnya anak, ini orang tua bisa dinaikkan derajat. Maka ini penting ya. Kalau kita nyelameti orang tua, anak-anaknya ini ikut apa yang dibaca oleh undangan. Misalnya baca Yasin ya, anaknya ikut baca Yasin. Kalau tahlil ya anaknya ikut nahlilin ya. Jangan dipasrahkan ke orang diundang. Anaknya sendiri misalnya omong-omongan jangan. Jadi ini penting. Pengertian dalam hadis tersebut adalah orang yang sudah meninggal dunia itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan banyaknya istighfar dari seorang anak. Semakin banyak anak mengistighfarkan orang tuanya yang sudah meninggal, maka orang tuanya ini terus oleh Allah akan diangkat derajatnya ya. Sampai ke derajat yang tertinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kita oleh Allah dijadikan anak-anak yang tidak lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Amin amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.